anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 2, subtema 1 pembelajaran 5 mengenai manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Ayo kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menuliskan pesan yang terkandung dalam dongeng, menuliskan pengalaman mendoakan orang lain, dan menghitung penjumlahan bilangan. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran kelima. Ayo bermain peran. Tahukah kamu, Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Ada berbagai jenis sayuran, buah, tanaman obat, dan tanaman hias. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman berbunga maupun tanaman tidak berbunga. Tanaman hias dimanfaatkan untuk penghias taman-taman, rumah, kantor, dan tempat umum. Hari ini kegiatan di sekolah melanjutkan bermain peran. Ceritanya berasal dari dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Ada beberapa kelompok yang belum tampil dalam bermain peran, termasuk kelompok dayung. Nah, lihatlah, mereka sedang memerankan pada dongeng Melati yang Baik Hati. Perankanlah dongeng yang ada pada pembelajaran keempat. Untuk kelompok yang belum bermain peran, bekerja samalah dengan bermain peran. Bekerja sama merupakan salah satu sikap baik yang perlu kita lakukan. Sekarang, ayo menulis. Dalam dongeng Bunga Melati yang Baik Hati, terdapat pesan yang patut kita contoh. Tulislah pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut pada tempat yang telah tersedia. Nah, sekarang ayo mencoba. Bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dengan bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat pada kita. Salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik juga. Misalnya saat Edo sakit, teman-temannya mendoakan Edo agar cepat sembuh. Nah, apakah kamu memiliki pengalaman mendoakan orang lain? Silakan tulislah pengalamanmu pada tempat yang tersedia. Misalnya, saat Ibu Kiki meninggal, semua orang mendoakannya agar diterima di sisi Tuhan. Nah, sekarang ayo berlatih. Salah satu contoh sikap baik adalah bersikap jujur. Dayu berusaha mengamalkan sikap baik ini. Saat mengerjakan tes, Dayu tidak pernah menyontek. Yuk, kita coba praktikkan sikap jujur saat mengerjakan soal-soal berikut. Contoh soal. Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkannya pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Nah, artinya 500 ditambah 610 sama dengan 1110. Jadi jumlah kacang merah Dayu dan Siti adalah 1110 butir. Jika tempat menyimpan kacang merah Dayu diletakkan dalam plastik, kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau, berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Artinya 610 ditambah 500 sama dengan 1110. Nah, jumlah kacang merah Dayu dan Siti tetap 110 butir. Jadi 610 ditambah 500 itu sama dengan 500 ditambah 610. Nah, sekarang coba selesaikanlah soal-soal cerita berikut ini seperti contoh. Yang pertama,
Edo mengumpulkan 530 helai daun nangka. Ia menyimpannya dalam kantong plastik hitam. Benny mengumpulkan 720 helai daun nangka. Ia meletakkannya dalam kantong plastik merah. Lalu, berapakah jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny? Berarti 530 ditambah 720 sama dengan 1250. Jadi jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny adalah 1250 helai. Nah, tempat menyimpan daun milik Edo dan Benny kemudian ditukar. Daun Edo diletakkan pada kantong plastik merah, daun Benny diletakkan pada kantong plastik hitam. Berapakah jumlah daun milik Edo dan Benny? Artinya 720 ditambah 530 sama, yaitu 1250. Jadi jumlah daun yang milik Edo dan Benny adalah tetap 1250 helai. Berarti 530 ditambah 720 itu sama seperti 720 ditambah 530. Soal yang kedua. Di rumah Lani sedang panen rambutan. Ayah memetik rambutan. Lani dan adiknya mengumpulkan rambutan yang dipetik ayah. Lani berhasil mengumpulkan 840 buah rambutan. Ia meletakkan rambutan pada bakul bambu. Adik Lani mengumpulkan 420 buah rambutan. Ia meletakkannya pada bakul plastik. Lalu berapakah jumlah rambutan yang dikumpulkan Lani dan adiknya? Nah, berarti tinggal kita jumlahkan saja. 840 ditambah 420 sama dengan 1260. Jadi jumlah rambutan yang dikumpulkan Lani dan adiknya adalah 1260 buah. Nah, jika tempat menyimpan rambutan ditukar, Lani meletakkan rambutan dalam bakul plastik, rambutan adik Lani disimpan pada bakul bambu, apa yang terjadi? Silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu, lalu tulislah di bukumu masing-masing. Untuk kegiatan bersama orang tua, siswa dan orang tua bersama-sama memelihara dan merawat tanaman di rumah. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat! Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.